Lur, selamat datang di Ngalor Bumah Horor. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga, sedulur semuanya yo. Balik mana mbak aku Icang Swalo seperti biasa. Setelah kemarin kita ngalor film psikologis Peter Parker yang memiriskan hati, kali ini sesuai beberapa requestan dari kalian, kita akan mengalor film bergenre horor misteri drama, yaitu Summer of 84 tahun 2018. Banyak kritikus yang memuji film ini lur, karena memang konsep yang diusung cukup menarik dan juga endingnya yang cukup bikin penasaran. Summer of 84 bercerita tentang 4 bocil beranjak remaja yang mencurigai tetangganya adalah seorang pembunuh berantai. Meskipun dia seorang polisi, pengintaian demi pengintaian terus dilakukan yang malah semakin jauh dari kebenaran. Tapi mereka terus ngotot mengintai demi menguak kasus mengerikan tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung kita gaskan pantun aja. Cak Wardoyo gak tahu sikatan. Monggo sekejaaken tan. Semua orang terbiasa menyembunyikan jati diri mereka sebenarnya, termasuk seorang pembunuh berantai sekalipun yang mungkin saja adalah tetangga kalian. Itulah yang dipikirkan seorang bocil beranjak remaja bernama Devi yang baru berusia 15 tahun. Dia tinggal di daerah pinggiran bernama Ipswich di kota Cape May. Devi bekerja sambilan menjadi pengantar koran karena lagi liburan sekolah musim panas. Dan di kota itu telah terjadi kasus yang sangat mengerikan, yaitu hilangnya banyak bocil yang masih belum ditemukan sampai sekarang. BTW ini di tahun 84 ya lur settingnya. Saat mengantar koran ke rumah seorang polisi bernama Meki. Namanya Meki, oke baik. Devi dimintai bantuan mengangkat barang-barang dan nanti sekalian akan dibayar uang koran bulanannya. Meskipun tinggal sendirian, tapi Meki adalah seorang family man karena menggantung banyak foto keluarga besarnya di ruang tengah. Setelah itu mereka membawa barang ke basement dan Devi sempat melihat ada pintu yang terkunci di dalam sana. Setelah itu mereka lanjut mengangkat barang ke dalam ruangan gelap yang ternyata adalah ruangan cetak foto. Karena ternyata Meki juga hobi fotografi. Setelah selesai angkat-angkat, Devi pun pamit pulang dan Meki berterima kasih atas bantuannya. First, thank you for this. I will. Malamnya Devi main petak umpet seperti biasa bersama ketiga temannya, yaitu Tommy, Curtis, dan juga Woody. Lalu tanpa sengaja Devi sempat melihat ada seorang remaja berambut keriting yang sedang berada di rumahnya Meki. Setelah itu mereka kembali ke markas di sebuah rumah pohon untuk membaca majalah Bobo XXX dan Devi membicarakan soal hilangnya banyak remaja di sana dari musim ke musim. Tapi ketiga temannya tidak percaya berita tersebut dan hanya menganggap sebagai hoax belaka, karena memang banyak banget berita-berita nggak masuk akal lur, sama aja dari dulu banyak berita hoax ternyata. Sesampainya di rumah masing-masing, keempat sekawan ini masih bisa ngobrol lewat HT dan Devi terbiasa mengintip tetangga-tetangganya dengan teropong, termasuk rumah wanita idaman mereka bernama Nikki yang dulunya adalah babysitternya Devi saat masih kecil. Keesokan paginya dengan BMX era 80-an mereka berempat main ke tempat cangkruknya remaja-remaja di sana sampai akhirnya mereka melihat Nikki dan langsung terpana. She was my babysitter. I've been banging her the day my ball. Nikki fucking. Di rumah, Devi menonton berita dengan kedua orang tuanya, yaitu Sheila dan Randall yang bekerja sebagai seorang reporter. Setelah itu berita menyiarkan bahwa ada seseorang yang mengirimkan surat dan mengaku telah membunuh 13 remaja serta 2 orang dewasa. Orang misterius ini menulis semua nama korbannya yang ternyata sama dengan nama-nama remaja yang menghilang dan dia menyebut dirinya sebagai pembunuh berantai Cape May. Setelah diselidiki oleh polisi, pelaku diperkirakan pria kulit putih berusia 30-40-an dan tinggal sendirian, lalu mengincar anak laki-laki usia 12-16 tahun yang tinggal di kota Cape May. Age 12 to 16. Wah, jelas rame lah mereka berempat ya kan, karena ada pembunuh berantai di kota Cape May dan bisa aja pembunuh mengincar remaja-remaja di kota kecil Ipswich, kotanya mereka. Ini pasti ente bingung kan, ini tatanan kotanya gimana lur? Gampangnya gini aja, Cape May itu kota dengan cakupan wilayah yang besar. Nah, di dalamnya Cape May ada 10 kota-kota kecil termasuk Ipswich gitu ya, paham ya lur ya? Setelah itu perhatian mereka teralihkan gara-gara Mbak Nikki lagi ganti baju semi-semi telanjang di kamarnya dan mereka dengan beringasnya langsung meneropongi. Shit, get down! Dude!
Karena semakin penasaran, mereka pun mulai menggali informasi dengan melihat artikel remaja-remaja yang selama ini sudah menghilang. Setelah itu mereka pergi ke rumah temannya Sammy untuk menambah bala bantuan. Tapi anehnya rumah keluarganya kosong, bahkan lampu nggak ada yang nyala padahal mobil masih ada di sana. Sesampainya di rumah, Dave melihat foto anak hilang yang ditempel di kotak susu. Dan dia ingat betul kalau anak itu adalah anak yang sebelumnya berada di rumah Mackie saat Davey nggak sengaja ngeliat pas main petak umpet. Maka dari itu Davey berkesimpulan jika pembunuh berantai Cape May adalah Mackie. Ditambah lagi rumah Sammy yang kosong dan tetanggaan sebelahan persis sama Mackie. Bisa jadi keluarganya Sammy juga jadi korban karena mergokin perbuatan gilanya Mackie, kata Davey. Tommy pun menambahkan jika kakaknya yang bekerja di toko perkakas melihat Mackie yang selalu membeli tanah sebanyak 45 kg setiap minggunya. Nggak mungkin dong buat nanam kaktus, nggak mungkin dong. Davey pun semakin mencurigai Mackie karena teringat dengan pintu yang terkunci di basementnya. Dan ciri-ciri pelaku dari polisi juga mengarah ke Mackie, tinggal sendirian, pria kulit putih 30-40-an. Maka dari itu mereka berempat sepakat untuk melakukan pengintaian lebih jauh dan membuktikan kebenarannya. We need real hard evidence. Mackie's a cop. Sick reputation. Cop. It's the perfect cover. A white male, late 30s to 40s, lives alone. Operation Mackie Attack starts now. Pengintaian pun dimulai. Mereka memantau semua aktivitas rutin dari Mackie dan akhirnya mendapatkan semua jadwalnya dari Senin sampai Minggu. Setelah itu mereka melihat Mackie yang membawa tong sampah dan gelagatnya sangat mencurigakan. Lalu saat Mackie jogging rutin jam 11 malam, mereka pun mulai mengorek-ngorek tong sampah tersebut, tapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Malamnya nggak ada angin, nggak ada hujan, Nicky silaturahmi ke rumah Davey. Mana pas banget orang tuanya lagi keluar kota ya kan. Nicky tahu jika selama ini Davey sering mengintipnya. Dan ketika Nicky mulai mendekati Davey perlahan-lahan, orang tuanya udah pulang. Di saat yang sama, seorang remaja yang baru keluar rumah merasa ada sosok yang mengikutinya. Dan yang terjadi, keesokan paginya mereka akan mengikuti kemana Mackie pergi. Mana ini Woody nekat pakai mobil emaknya lagi ya kan. Untungnya emaknya masih tidur. Pagi itu terlihat Mackie yang mampir beli banyak perkakas dan juga tanah. Mereka pun terus mengikutinya. Tapi karena Woody nyetirnya takut-takut lelet kayak siput, mereka kehilangan jejak. Sampai akhirnya ada mobil polisi yang meminta mereka berhenti. Ternyata itu bukanlah Mackie melainkan Cole yang juga mengenal mereka berempat. Kali ini Cole masih memaafkan dan meminta mereka segera pulang karena sudah banyak bocil-bocil yang menghilang. Yes, sir, yes. Davey yang masih memantau rumah Mackie melihatnya baru pulang larut malam tapi dengan mobil yang berbeda. Davey pun sangat yakin jika semua perkakasnya pasti sudah disimpan di tempat yang lain. Lagi-lagi pandangan Davey teralihkan oleh Mbak Nicky yang tiba-tiba menyapanya. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol dan Nicky menceritakan orang tuanya yang akan bercerai. Davey juga memberitahu kecurigaannya terhadap Mackie bahwa dialah pembunuh berantai Cape May. Tapi Nicky hanya tertawa terbahak-bahak karena nggak mungkin seorang polisi menjadi pelakunya. Berminggu-minggu sudah mereka mengintai tapi masih belum ditemukan petunjuk penting. Lalu mereka mencoba kembali datang ke rumah Sammy yang sebelumnya terkunci. Dan anehnya sekarang pintu rumahnya bisa dibuka. Perlahan-lahan mereka masuk ke dalam dan tiba-tiba ternyata Nicky dimintai bantuan membersihkan rumah dan menjaga kucing-kucing di sana. Sedangkan keluarga Sammy bukan menghilang tanpa sebab tapi lagi liburan musim panas dengan menyewa mobil lain. Nicky pun semakin gak habis pikir karena mereka mengira Sammy dan orang tuanya telah dibunuh oleh Mackie padahal lagi liburan. Karena kecurigaan mereka masih belum hilang, keesokan malamnya Davey pun punya ide untuk menaruh HT di dekat jendela rumahnya Mackie. Siapa tahu mereka bisa dengar apa yang dibicarakan olehnya. Biar gak kepergok sedang mengintai, mereka sekalian main petak umpet bareng anak-anak lainnya dan pura-pura sembunyi di rumahnya Mackie. Tommy dan Curtis yang bertugas mengintai Mackie melihat dia yang membawa ember pemutih dan ada bercak darah di bajunya. Sampai akhirnya ketika HT sudah terpasang, ketahuan dong ya kan. Davey pun hanya bisa berharap Mackie nggak berpikiran yang aneh-aneh. Karena HT yang dipasang tidak bisa didengarkan dengan baik. Keesokan paginya Dave akan membetulkannya saat Mackie berangkat kerja. Tapi ternyata Davey.
Devi langsung minta maaf karena semalam dia lagi main petak umpet dan alasannya datang ke rumah Maggie saat itu untuk menagih uang koran. Maggie pun mengajaknya ke halaman belakang untuk memberikan uangnya, dan di sana Devi melihat ada bekas galian tanah yang sangat mirip dengan sebuah kuburan. Setelah uang koran diberikan, Devi pun pergi dari sana, tapi tiba-tiba hatinya gemeresek-gemeresek ya kan, dan Maggie yang melihat itu mulai curiga. Lalu saat Devi mengintai rumah Maggie jam 1 dini hari, tiba-tiba mampus diteropong balik sama Maggie. Jelas dia sudah curiga dengan gelagat Devi akhir-akhir ini. Bukan hanya itu lur, tapi Maggie ternyata sudah menemukan HT yang dipasang dan sengaja memamerkannya di jendela tadi biar dilihat oleh Devi. Devi yang sangat ketakutan pun meminta teman-temannya berkumpul di rumah pohon markas mereka. Karena tidak pantang menyerah, Devi berencana mengecek galian tanah yang seperti kuburan tersebut. Maka dari itu Curtis dan Woody diminta memantau pergerakan Maggie saat jogging jam 11 malam. Sedangkan Devi dan Tommy akan mencari jasad di dalam kuburan itu. Woody dan Curtis terus mengintai Maggie yang masuk ke sebuah gudang setelah selesai jogging. Jadi di sana ada kayak gudang sewaan gitu lur. Maggie yang mengintip ke celah pintu melihat ada karung tanah bertuliskan NaOH. Lalu ketika Maggie mengeluarkan mobil VW-nya dan akan menutup pintu gredekannya, dia merasa ada orang yang mengintainya dari balik tempat sampah. Lalu ketika Maggie pergi mengeceknya, untung aja udah pindah tempat. Mereka pun langsung mengabari Devi dan Tommy karena kehilangan jejaknya Maggie. Tapi Devi dan Tommy masih sibuk menggali, dan karena tidak ditemukan apapun di dalam tanah, mereka pun mencoba masuk ke gudang kecil di halaman belakangnya Maggie. Dengan skill nyolongnya, Tommy berhasil membuka gembok gudang dan terlihat di sana banyak perkakas-perkakas yang disimpan. Sampai akhirnya Devi menemukan kaos milik bocah keriting yang hilang dan ada noda darah di sana. Setelah itu mereka pun berkumpul kembali di rumah pohon dan memberitahukan temuan masing-masing. Devi dan Tommy menemukan kaos milik Dusty, si bocah keriting yang menghilang. Sedangkan Woody dan Curtis melihat ada banyak karung tanah, perkakas-perkakas yang tidak wajar, dan juga formula kimia bernama Noah, kata Woody. Ini Woody salah baca dong. Plok. Masa bahan kimia jadi nama band lur? Padahal yang benar adalah NaOH atau natrium hidroksida. Untungnya Curtis yang memang paling cerdas di antara mereka menyadari jika yang benar tulisannya adalah NaOH. Dan setelah dicari tahu, NaOH adalah formula kimia yang bisa mengurangi bau. Devi pun berkesimpulan cairan inilah yang digunakan oleh Maggie untuk menghilangkan bau dari mayat yang entah dibuang di mana. This look right? Yeah, that's the same thing. Using this stuff to cover up the smell from the dead bodies he's dumping someplace. Mereka pun akhirnya memberitahu semua temuan ini ke orang tua Devi. Bukannya percaya, jelas mereka malah marah karena tuduhannya nggak masuk akal. Randall malah berpikiran yang dilakukan mereka adalah sebuah vandalisme karena telah memata-matai dan mencuri dari seseorang. Lalu Randall memaksa mereka berempat datang ke rumah Maggie sekarang juga untuk meminta maaf. Dan Devi mengatakan semua yang sudah dilakukan mereka berempat, termasuk kecurigaannya bahwa Maggie adalah pembunuh berantai Cape May. A few weeks ago, I thought I saw this in your house. And we found this in your shed. David. You were maybe the Cape May Slayer. Just wanted to say we're sorry. My nephew, Jamie. He was helping me to renovate the dark room. Maggie beralasan jika anak yang di rumahnya adalah ponakannya bernama Jamie. Padahal Devi tahu betul Maggie tinggal sendirian dan gak ada keluarganya yang tinggal di dekat sana. Randall pun meminta maaf atas perbuatan anak dan teman-temannya, lalu berjanji mereka akan memperbaiki kebunnya yang sudah dirusak. Maggie pun memaklumi perbuatan anak-anak yang sedang senang-senangnya berpetualang, apalagi mereka lagi menikmati liburan musim panasnya. Setelah itu Randall menghukum Devi mendekam di kamarnya dan akan memberitahu kejadian ini ke semua orang tua teman-temannya. Woody, Curtis, dan Tommy pun sepakat untuk tidak meneruskan pengintaian yang tidak jelas kebenarannya. Di dalam kamarnya, Devi terus latihan membuka gembok dengan alat seadanya dan akhirnya dia berhasil. Lalu saat Randall dan Sheila bekerja, seseorang datang bertamu ke rumah yang ternyata itu adalah Maggie. Tujuan Maggie datang ke sana karena nggak enak dengan kejadian kemarin dan untuk memperbaiki hubungan pertetanggaan mereka. Maggie sebenarnya sangat senang dengan ambisi Devi untuk mengungkap siapa pembunuh berantai tersebut dan berharap Devi bisa masuk ke kepolisian suatu saat nanti. Karena Devi masih curiga, dia meminta Maggie
Mackie menghubungi ponakannya Jamie saat itu juga. "Oh ya, gak apa-apa, boleh aku pinjam telepon ente," kata Mackie. Untuk berjaga-jaga, Devi pun mengambil sebilah pisau lalu memberikan telepon rumahnya ke Mackie. Tapi ternyata telepon gak diangkat karena mungkin Jamie lagi latihan baseball. Devi pun meminta maaf karena tindakan dan kecurigaannya yang sangat bodoh dan berjanji akan segera memperbaiki kebunnya Mackie. Tapi ternyata itu hanyalah akal bulus Devi agar dia bisa bertanya ke operator telepon nomor siapakah yang barusan ditelepon oleh Mackie. Sesuai kecurigaannya, Mackie tidak menelpon Jamie tapi menelpon rumahnya sendiri. Itu artinya Jamie hanyalah karangannya saja. No hard feelings. Sorry again that you're grounded. Can you tell me the last number dialed from this house? He called himself. There's no Jamie. Ketika Devi semakin yakin Mackie adalah pelakunya, tiba-tiba ada berita dong kalau pembunuh berantai Cape May sudah ketangkap bernama Arthur dan Mackie lah yang menangkapnya. Sheila pun mengatakan jika dugaan anaknya selama ini salah karena Mackie adalah seorang pahlawan. Turns out the man across the street is not a killer. He's a hero. Justice will be served. Justru berita itu yang membuat Devi semakin curiga karena bisa aja Mackie menutupi jejaknya dengan mentersangkakan orang lain, ya kan? Awalnya mereka bertiga tetap nggak mau menyelidiki lebih jauh karena nanti bisa ketangkap. Tapi Devi yakin dia akan menemukan sesuatu di pintu yang terkunci di basement dan mereka akan merekam apa yang ada di sana sebagai bukti kuat. Misi akan dilakukan saat warga kota menghadiri acara Festival Bay dan tentunya Mackie juga ada di sana. Curtis diminta memantau pergerakan Mackie di festival. Tommy diminta menunggu di tikungan halte untuk melaporkan jika mobil Mackie sudah melintas balik ke arah rumah. Woody diminta mengintai di luar rumah dan hanya Devi lah yang mengambil resiko masuk ke dalam ruangan terkunci. Dengan strategi berlapis seperti ini, hanya Devi lah yang mendapatkan resikonya dan tentunya mereka tidak akan tertangkap. Lalu keempat sekawan ini pun sepakat melanjutkan pengintaian. Guess I'm into. This is your last shot, Davey. But if shit goes sideways, I'm pinning it all on you. Hari Festival Bay dimulai dan mereka mulai menjalankan tugas masing-masing. Curtis melihat Mackie yang sudah ada di festival, tapi Tommy tidak fokus dengan tugasnya karena orang tuanya sedang berantem hebat. Dengan membawa kamera liputan milik ayahnya, Devi pun masuk ke dalam rumah Mackie, tapi Woody yang gak tega melihatnya sendirian akhirnya ikut masuk juga. Dan tiba-tiba ngagetin aja Nicky. Nicky yang melihat mereka akhirnya memutuskan ikut membantu karena mungkin kecurigaan Devi selama ini benar adanya. Di festival, Curtis melihat Mackie dan beberapa polisi lainnya mendapatkan penghargaan karena telah menyelesaikan proyek dermaga dengan sangat baik. Melihat itu, Curtis pun langsung mengabari teman-temannya bahwa Mackie bukanlah pelakunya karena perkakas dan tanah yang selama ini dibeli hanya untuk kebutuhan proyek dermaga. Maka dari itu, Curtis memutuskan untuk berhenti dari pengintaian bodoh tersebut. Listen to me. It's over. Shovels, pickaxe, that was all for a project Mackie was doing with the police department. Woody yang mendengar itu juga ikut pesimis, tapi karena nanggung bentar lagi mereka masuk ke basement, pencarian pun terus dilanjutkan. Ternyata lampu di dalam basement mati total dan Devi menggunakan lampu di kamera sebagai senternya. Dengan skill barunya yang sudah dipelajari, Devi pun berhasil membuka gembok dan masuk ke dalam ruangan terkunci. Di tikungan, Tommy yang masih terus berjaga didatangi oleh Curtis dan mengatakan jika Mackie bersih dari tuduhan. Lalu mereka pun pergi dari sana. Di dalam ruangan tersebut ternyata masih ada pintu yang lainnya dan terlihat ada sebuah tirai di sana. Lalu ketika tirai itu dibuka, Hey, what's that? Pictures aren't his family. There's victims. Shit. bukan hanya mayat dan seorang korban yang masih bisa diselamatkan, tapi Devi akhirnya sadar semua foto-foto yang ada di Pigora ternyata adalah korban Mackie selama ini. Dan terlihat ada foto keluarga Devi di sana, yang artinya dia akan menjadi target berikutnya. Bukti yang sangat kuat tersebut langsung ditunjukkan ke kepolisian dan banyak anggota langsung dikerahkan memeriksa rumah Mackie, juga mencari keberadaannya. Dan sekarang Devi sudah dianggap sebagai pahlawan. That boy's alive because of your son. He's a hero. Nicky yang sangat kagum dengan kengototan Devi akhirnya menciumnya. Lalu Randall meminta maaf dan juga sangat bangga dengan keberanian anaknya. Malam itu Woody menginap di rumah Devi dan terlihat banyak polisi yang masih mengecek kediaman Mackie. Masalahnya sampai sekarang Mackie masih belum ditemukan. They'll get him. Just a matter of time. It's over. We got him.
Jam 12 tengah malam, tiba-tiba tangga menuju ke rooftop rumah Devi terbuka dengan sendirinya. Karena ternyata Mackie sudah tahu dia sedang menjadi buronan dan bersembunyi di atas sana. Luar biasa cerdas si koper satu ini. Lalu yang terjadi... Sekarang Devi dan Woody sudah disekap dan berada di dalam mobil. Mereka berhasil membuka ikatan di tangan dan sumpelan di mulut. Tapi tiba-tiba Mackie memukuli kaca mobil dan membiarkan mereka kabur dari sana. Mackie. Ternyata mereka berdua ada di dalam hutan. Dan dengan memakai pengeras suara, Mackie mengatakan jika mereka sedang bermain petak umpet, seperti permainan favorit keempat bocil tersebut. Devi dan Woody terus berlari mencari jalan keluar, sampai akhirnya mereka menemukan lokasi di mana mayat-mayat selama ini dibuang dan sudah membusuk. Setelah itu Devi sengaja memancing Mackie agar Woody bisa selamat dari kejaran. Tapi Mackie berhasil menyobek belakang pergelangan kaki Devi dan lanjut mengejar Woody. Lalu yang terjadi... Devi pun terus merangkak ke arah mobil dan betapa terpukulnya dia melihat temannya yang sudah tewas. Tiba-tiba Mackie datang dengan emosi meluap-luap ingin segera membunuh Devi saat itu juga. Tapi Mackie langsung menenangkan dirinya karena dia tahu membunuh tidak akan cukup bagi Devi yang telah merenggut kehidupannya. Maka dari itu Devi sengaja dibiarkan hidup agar selalu dihantui trauma dan rasa ketakutan yang teramat sangat karena terus memikirkan sosok Mackie yang bisa datang membunuhnya kapan saja. After you spent your life looking on, I am going to come back for you. I want you to keep. You stole my life! Your goddamn fault! I'm sorry. Dengan berjalan terseok-seok, Devi akhirnya sampai di jalan raya. Dia ditemukan oleh pengemudi yang lewat dan akan diantar ke rumah sakit. Lalu Devi sempat melihat mobil polisi Mackie yang sudah dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Betapa bahagianya Randall dan Sheila melihat anaknya yang masih selamat. Dan saat sudah sembuh total, Devi hanya bisa meringkuk sangat ketakutan dan menangis di kamarnya. Setelah mental dan pikirannya sudah bisa dikuatkan, Devi pun kembali bekerja sambilan sebagai loper koran. Terlihat kedua temannya Curtis dan Tommy yang tidak menyapa sama sekali karena menyalahkannya atas kematian Woody. Lalu sesampainya di rumah Mackie yang sudah dipasangi oleh polis lain, Devi pun membuka koran hari itu dan terlihat berita utamanya di mana Mackie masih belum tertangkap. Serial killers live next door to somebody. Abuyar, bayangin tetangga ente seorang influencer tapi nggak jadi dipenjara gara-gara bersikap sopan. Apa nggak horor banget coba? Plok, plok, plok. Meskipun gregetnya baru dapat di pertengahan film, tapi film ini banyak dibanjiri pujian lur karena skenarionya, konsep originalnya, dan yang paling penting ending film yang memberikan kengerian tersendiri di benak penontonnya. Soalnya belum ketangkap ya kan si Mackie, plus memberikan rasa traumatik tersendiri. Makanya berhati-hatilah dengan yang namanya Mackie. Ntar kalau ketemu Mackie nangis, trauma. Kan ketemu Mackie nangis. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk tidak berani mengungkap kebenaran. Baca yes untuk subscribe di bawah. Assalamualaikum lur.